Baik, kita mulai saja ya untuk pertemuan ke-14 paling tidak berarti kalau secara materi ini pertemuan terakhir seperti itu. Di pertemuan terakhir ini kita akan bahas seputar web security. Nah, kita akan bahas sedikit mungkin kita tidak akan dalam ya mungkin karena saya kira sudah ada materi kuliah yang namanya keamanan jaringan seperti itu ya. Nah, di sini kita singgung sedikit saja seputar keamanan juga, tapi dari sisi kita sebagai developer seperti itu, jadi bukan sebagai uh, yang megang di jaringannya atau DevOps seperti itu, tapi sebagai developer seperti itu. Kita akan bahas keamanan-keamanan, kemudian serangan-serangan yang mungkin terjadi seperti itu akan kita bahas. Nah, ini nanti kita akan bahas apa itu security, kemudian kita akan lihat apa sih sedikit contoh beberapa dari jenis-jenis serangan ya. Saya kira nggak mungkin semuanya karena serangan ya sangat banyak sekali, banyak solusinya seperti itu. Kita ambil saja sedikit-sedikit, yang penting kita ada gambaran terkait jenis-jenis serangan yang mungkin terjadi. Nah, kemudian nanti kita akan coba demo sedikit agar kita kebayang, oh serangan ini itu seperti ini, serangan ini seperti ini. Itu nanti kita ada bayangannya seperti itu. Mana tadi yang baru hadir? Ya. Untuk yang untuk belum absen bisa absen dulu ya, jangan lupa seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi kita akan belajar web security, jenisnya apa saja, nanti kita demokan sedikit seperti itu yang bisa kita demokan seperti itu. Nah, kita mulai saja web security ya. Sebenarnya apa sih web security ini? Nah, web security atau keamanan dari web ini adalah satu kegiatan yang bertujuan ya untuk poin utamanya adalah melindungi website ya dari berbagai jenis serangan dari pihak yang tidak memiliki hak seperti itu. Jadi pihak luar yang memang tidak punya hak seperti itu untuk menggunakan modifikasi, merusak atau mengganggu seperti itu dari web yang kita miliki maupun data seperti itu. Jadi ya namanya juga web security ya, intinya ya keamanan yang melindungi website kita seperti itu. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Nah, kalau saya kira ini saya ambil beberapa yang paling baru-baru ya. Saya kira di tahun 2022 saja, 2021, 2022 sangat marak sekali ya kalau kita lihat ini data yang bocor seperti itu. Data yang bocor saya kira di Indonesia ini sangat banyak sekali. Mungkin salah satu alasannya adalah sebenarnya di Indonesia ini developer web itu sangat banyak sekali, cuman yang memiliki kemampuan untuk security-nya, bagian security-nya itu saya kira masih sangat sedikit seperti itu, yang jadi bisa bikin cuman tidak bisa memaintenance atau menjaga apa yang dibuatnya itu rata-rata PR yang masih kita miliki ya. Jadi ya terang saja kalau kita lihat ya banyak sekali kebocoran data yang terjadi. Nah, ini kan contoh data akun, kemudian data BPJS, kemudian data KTP, kemudian disorot juga bagaimana lemahnya cyber security di Indonesia. Nah, walaupun secara umum ya berbagai alasan banyak lemah. Kenapa sih lemah? Ya salah satunya mungkin ya selain dari webnya mungkin ada yang dari di luar web, misal penipuan via phishing atau yang lainnya lah, atau mengirimkan email password tanpa sadar, maupun misalnya mengirim OTP juga termasuk ya. Biasanya orang mungkin mengirimkan OTP itu termasuk tidak aware terhadap keamanan privasinya seperti itu. Nah, mungkin alasannya banyak, cuma di sini kita akan fokus ya serangan-serangan kita sebagai developer. Jadi kita yang buat web, bagaimana sih kita menjaga webnya gitu. Jadi itu yang akan kita fokus. Mungkin kita tidak akan fokus ke yang arahnya ke personal dan misal penipuan yang emang personal bukan via sistem, itu kan memang kita tidak bisa. Cuman kalau yang suatu sistem kayak gitu yang harus kita jaga, itu yang akan kita coba pelajari sedikit, kita ulas sedikit seperti itu. Nah, keamanan web ini sangat penting ya, walaupun tadi contoh-contoh yang saya tampilkan itu yang untuk Indonesia saja ya, berita Indonesia, tapi secara umum ya itu juga terjadi di luar seperti itu. Nah, pentingnya keamanan web ini munculkan adanya lembaga Open Web Application Security Project. Jadi apa sih Open Web Application Security Project ini? Ialah suatu lembaga non-profit ya, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari software. Jadi karena memang keamanan web ini sangat penting sekali, maka banyak developer jadi saling aware membangun suatu lembaga untuk meningkatkan kemampuan developer agar memahami apa itu keamanan. Jadi di sini teman-teman ya bisa
mempelajari lebih lanjut. Jadi setelah pertemuan ini nanti sampai selesai, kan itu kita hanya ulas. Kalau teman-teman mau membaca lebih jauh bisa di sini seperti itu. Sebentar, tadi ada yang join. Ya. Baik, kita lanjut ya. Tadi mana? Nah ini, jadi kayak tadi. Jadi kalau teman-teman ingin lebih lanjut lagi mempelajari mungkin semuanya lagi, ini ada edukasinya di sini bisa kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Tapi kita hanya ulas sedikit saja ya, yang akan kita bahas seperti itu. Jadi di sini kita akan pelajari beberapa. Jadi ini adalah beberapa jenis-jenis serangan ya, jenis-jenis serangan dari web seperti itu yang kurang lebih populer, yang paling sering terjadi seperti itu. Ada injection, ada cross-site scripting, ada broken out, ada insecure direct object reference, ada cross-site request forgery, ada security misconfiguration, ada failure to restrict URL, kemudian ada unvalidated redirect and forward seperti itu, dan yang lain-lain. Di sini ada di sini saya ambil yang populer saja. Sebenarnya sih serangan ada banyak. Nah, berarti dari 7 ini juga nanti kita hanya akan bahas beberapa saja seperti itu, karena mungkin karena keterbatasan waktu ya. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam ya nanti bisa belajar sendiri. Saya kira itu juga lebih baik. Kenapa ya? Karena mau nggak mau kalau nanti teman-teman sebagai developer ya harus tahu bagaimana mengamankan web teman-teman seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, salah satu yang paling populer ya, saya kira mungkin teman-teman juga sering dengar ya, itu adalah injection atau injeksi, atau mungkin teman-teman lebih familiarnya dengan SQL injection seperti itu, atau menginjeksi suatu query SQL seperti itu. Nah, tapi sebenarnya injeksi itu apa sih? Nah, sebenarnya injeksinya adalah serangan ya, yang terjadi ketika data yang tidak dapat dipercaya dikirim ke suatu interpreter. Interpreter maksudnya adalah penerjemah ya. Jadi maksudnya kode yang kita kirimkan akan diterjemahkan oleh mesin untuk menjalankan suatu perintah seperti itu. Itu adalah interpreter. Nah, intinya ya penerjemah lah agar kode kita bisa berjalan seperti itu sederhananya. Nah, kita lanjut ya. Serangan terjadi ketika data yang tidak dapat dipercaya dikirim ke suatu interpreter sebagai bagian dari suatu perintah atau query. Jadi kita mengirimkan suatu potongan teks ya yang agar nanti dibaca sebagai suatu perintah atau query seperti itu. Kita akan lihat. Nah, data berbahaya dari penyerang tersebut dapat mengelabui interpreter seperti itu untuk mengeksekusi perintah yang tidak direncanakan atau untuk mengakses data yang tidak terotorisasi seperti itu. Jadi ini dapat dimanfaatkan oleh peretas ya, oleh hacker seperti itu untuk mengeksekusi perintah yang tidak direncanakan atau tidak didesain oleh aplikasinya seperti itu. Jadi si hacker bisa mengeksekusi perintah query yang dia inginkan gitu, padahal di aplikasi kita tidak mengizinkan seperti itu. Nah, beberapa injeksi itu yang sering dilakukan adalah injeksi SQL maupun perintah OS seperti itu, termasuk juga perintah file juga termasuk. Nah, di sini contoh ya beberapa SQL injection. Di sini ada petik or satu, petik or petik atau admin. Di sini kita akan coba ya, kita maksudnya apa sih ini. Nah, ini kita akan lihat. Kita mungkin bisa langsung demokan saja ini di aplikasi kita seperti itu. Saya kira akan lebih mudah. Jadi, nah ini saya kira teman-teman masih ingat aplikasi kita di pertemuan ke-7 ya, ketika dia menggunakan PHP biasa seperti itu. Mari kita buka. Ini digunakan dulu. Nah, ini kita coba buka web kita di pertemuan 7. Kita akan coba login seperti itu. Pertemuan 7. Nih ya. Ini ya, kalau nggak salah login page. Nah ini, jadi saya kira teman-teman masih ingat ya, di pertemuan 7 kemarin kita sudah membuat login untuk suatu web. Ini akan kita belajar login dengan PHP natif seperti itu. Nah, yang kita buat itu masih sangat sederhana dan rawan terhadap SQL injection. Maksudnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Yang kita desain dulu yaitu orang harus login ya untuk masuk ke
halaman read ya, kalau nggak salah kita halaman read, yaitu orang akan masukkan username-nya ya admin, kemudian passwordnya 123 ya kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Benar nggak 123? Kita akan coba. Oh bukan. No connection could be made. Sudah nyala belum? Oh, belum nyala. Sebentar. Nah, sudah nyala. Nah, kita coba aja lagi. Nah, seperti ini ya skenarionya. Jadi orang harus login dulu, baru masuk seperti itu. Nah, itu kan posisi si admin tahu username dan passwordnya. Cuman sebenarnya di situ ada kelemahan di mana query-nya bisa diinjeksi. Sebagai contoh, saya menjalankan suatu injeksi ya. Jadi kondisi di sini orang luar seperti itu, orang luar yang tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian dia coba melakukan injeksi. Injeksinya seperti apa? Dia masukkan kode yang tadi or1 or. Nah, seperti ini. Kita akan coba. Nah, ini masuk seperti itu. Loh, kok bisa masuk sih padahal ya dia belum masukkan password, belum masukkan apa seperti itu kan. Nah, kita akan coba lihat di potongan kode kita sebenarnya apa sih yang terjadi seperti itu. Nah, kurang lebih kemarin ini ya. Nah, ini bukan ini login page-nya. Kemudian fungsi loginnya ada di sini. Nah, jadi ini kalau teman-teman lihat ini potongan kodenya ya. Ini potongan kodenya. Nah, kesalahan kita adalah di sini kita yang pertama tidak ada validasi untuk passwordnya ya. Jadi passwordnya bisa kosong. Cuman selain itu juga kita kita langsung memasukkan query sebagai suatu teks di sini. Kita langsung jalankan. Yang terjadi tadi adalah kode itu akan terjemah ya, karena tadi username-nya kita menggunakan petik, kemudian or petik lagi. Yang terjadi adalah, mari kita coba. Yang terjadi adalah kodenya seperti ini. Nah, ini akan menjadi username-nya akan kita ganti ya, petik or petik. Nah, or1. Nah, seperti ini. Jadi yang terbaca adalah select bintang from user where, di mana username-nya nggak ada, atau true, atau kosong seperti ini. Dan passwordnya adalah nanti passwordnya dari hash seperti itu apa. Nah, di sini yang kita tahu ya, kalau masih ingat logika informatika, kalau benar-benar, benar salah, salah benar, salah seperti itu. Itu saya kira teman-teman masih ingat ketika ada or dan ketika ada satu seperti ini, maka nilainya pasti akan benar seperti itu. Nah, sehingga fungsi ini pasti akan mereturn benar, sehingga pasti dia tidak akan validasi si username-nya, tapi dia akan langsung ambil saja seperti select bintang from user seperti itu. Jadi kondisi where-nya tidak ada seperti itu. Nah, itu ya contohnya. Ini bisa kita lihat ya, seperti ini bisa masuk. Nah, ini tadi masuk. Ataupun mungkin ada kondisi lain ya. Kondisi lain adalah tadi selain ini kita juga melihat yang kedua adalah mana tadi? Dengan di sini ya, yaitu dengan admin ya. Untuk ini username-nya karena kita tahu admin, kemudian kita kasih petik dan kita kasih dash. Nah, dash di sini adalah komentar seperti itu. Di sini bisa kita coba juga. Ini bisa kita jalankan seperti ini ya. Kita kasih admin, kita kasih ini petik, kemudian kita kasih dash seperti itu. Nah, kemudian kita send. Oh ini dash lalu ada spasi, jangan lupa ya, dash spasi seperti itu. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, ini jebol lagi seperti itu. Jadi ini sebenarnya nggak hanya dua ini, pasti ada banyak metode lain. Yang penting teman-teman sudah paham logikanya, ya bisa jebol seperti itu. Nah, kalau dengan yang admin ini, versi ini, yang terjadi adalah ya sebenarnya serupa. Berarti akan mencari yang username-nya admin, kemudian dia akan mengkomentari kode di belakangnya seperti itu. Ini tidak ada ya. Nah, maka kode yang di sini tidak akan jalan. Jadi yang penting dia hanya tahu username-nya admin, dia bisa login seperti itu, karena di sini tidak bisa tidak terbaca seperti itu. Jadi itu contoh
dari SQL injection. Nah, lalu bagaimana sih untuk apa namanya mengatasi SQL injection ini seperti itu? Oh, mungkin sebelum saya masuk ke SQL injection, kita masuk lagi ke mengapa ini sangat berbahaya seperti itu ya. Nah, ini contohnya, masih banyak lagi, yang penting ya berbagai perintah lah bisa dilakukan. Ini sebagai contohnya saja kita masukkan data ke query itu tadi. Nah, ini contohnya kita masukkan admin bisa jebol seperti itu. Nah, ada contoh injeksi lainnya pada aplikasi Node.js, yaitu kita bisa matikan si aplikasi dengan memasukkan proses exit seperti itu. Atau kita juga bisa melakukan injeksi lain, yaitu kita melihat directory itu isinya apa saja seperti itu. Nanti kita akan lihat. Nah, ini bisa muncul ketika ada fungsi eval seperti ini. Mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu ya. Kita bisa lihat terlebih dahulu di sini untuk yang menggunakan Node.js. Kalau tadi yang PHP, nah kita mungkin ya, discard dulu aja. Nah, di sini saya sudah punya aplikasi ya, aplikasi Node.js ini. Saya sudah punya aplikasi ini, masih localhost dashboard. Misalnya teman-teman ingin kopiannya, nanti di bawah ada linknya ya, teman-teman bisa belajar gimana seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman kalau mau menginstal aplikasi ini perlu menginstal Docker. Mungkin kalau nanti teman-teman belum tahu Docker bisa cari sendiri, karena mungkin tidak cukup waktu. Yang penting teman-teman install Docker lalu jalankan sesuai perintah seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, di sini untuk menandakan aplikasi yang sedang berjalan. Di sini ada web yang berjalan dan kemudian database-nya menggunakan MongoDB. Oh, menggunakan MongoDB ini berarti bebas dari SQL injection seperti itu, karena MongoDB tidak pakai SQL. Nah, tapi di sini memang web ini dibuat untuk mencontohkan klik-klik yang akan terjadi. Contohnya di sini kita ke contribution. Nah, di sini menunjukkan bahwa si aplikasi web dan Mongo berjalan. Nah, di sini tapi kalau kita jalankan seperti apa tadi, proses exit seperti ini. Kita jalankan proses exit, kita submit, webnya not working seperti itu, langsung mati. Nah, lalu secara online serta si server juga si web ini akan mati seperti itu. Jadi sangat berbahaya sekali ya. Bayangkan ada orang yang bisa mematikan web kita seperti itu kan sangat berbahaya. Itu contoh dari injection. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena di sebelah sini. Nah, di sini ada fungsi eval seperti itu. Fungsi eval ini sebenarnya fungsi yang berguna untuk memparse lah. Memparse. Contohnya di sini kita jalankan Node sebagai contoh. Di sini kita bisa jalankan eval, misal dari suatu string, misal 1 tambah 1 hasilnya 2. Ini eval. Mungkin terlihat pintar ya. Oh, dari suatu string biasa bisa 1 tambah 1 seperti itu. String bisa diolah. Nah, cuman kelemahannya itu, jadi orang bisa masukkan kode bahkan untuk mematikan si aplikasi seperti itu. Kemudian kita jalankan lagi. Yang kedua, contoh kedua ini ada yang tadi ya. Ini jangan nanti mati lagi. Nah, yang kedua adalah ini masukkan user 1, kemudian user 1. Nah, yang kedua adalah kita lihat ya di sini recent di sini kita copy. Nah, di sini kita coba masukkan lagi ya, karena ini. Nah, kalau ini kembaliannya bukan akan mematikan, tapi akan melihat seluruh file-file yang ada di si lokasi directory kita seperti itu. Di sini kita punya code of conduct, kemudian ada app.json, bahkan directory semuanya terlihat lah yang ada di aplikasi kita mana di sini seperti itu. Nah, di sini ya kelihatan semua seperti itu. Ini kan sangat berbahaya kalau orang bisa mengakses ini seperti itu. Nah, itu tadi contoh leak di Node.js seperti itu. Itu kalau ada fungsi eval. Jadi fungsi ini kalau bisa jangan digunakan ya. Jangan digunakan untuk fungsi ini karena bisa berpengaruh ya. Nah, itu tadi contohnya. Nah, kenapa sih sebenarnya injection ini bisa sangat berbahaya? Karena secara teori kita bisa saja menghapus tabel seperti itu. Jadi kalau tadi kan kita hanya melewati si validasi email saja, validasi username, password seperti itu. Tapi sebenarnya ya
potensinya ini bisa untuk sampai menghapus tabel, yaitu misalnya tadi select tentang from ya, misalnya where emailnya apa. Nah, yang dia masukkan adalah kalau tadi hanya admin, ya kalau yang tadi hanya admin, admin, kemudian ketik, kemudian slash slash ya, ini nanti yang belakangnya tidak akan terbaca. Tapi dia bisa lakukan adalah admin, ketik, titik koma, lalu menjalankan drop tabel seperti itu. Nah, perintah ini akan menjalankan fungsi berarti ada select. Nah, kemudian selain select dia juga menjalankan fungsi drop tabel seperti itu. Bayangkan berbahayanya gitu, hacker bisa menghapus tabel yang ada di database kita, itu kan sangat ngeri banget kan seperti itu. Itu contohnya bisa memunculkan potensi seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, mudah tipe serangan injeksi ini mudah dieksploitasi, kemudian sangat umum ya, sangat umum sekali, walaupun dideteksinya juga mudah, namun dampaknya ini sangat parah sekali ya, sampai karena bisa menghapus suatu tabel seperti itu. Ini kalau kita lihat, tapi kita bisa mengatasi dengan menggunakan namanya adalah prepare statement seperti itu. Jadi kalau prepare statement itu kita tidak langsung ya, kalau sebelumnya kalau kita lihat di sini kita langsung di yang PHP yang ini, nah kita langsung masukkan di sini ya, masukkan di sini di stringnya seperti itu kita masukkan. Nah tapi kalau menggunakan prepare statement, nah tadi ini kita kasih placeholder dulu seperti itu, placeholder dulu. Nah setelah itu baru kita jalankan kode ini, walaupun mungkin lebih panjang ya. Jadi kita prepare seperti itu, kita prepare dulu, ini kita masukkan koneksi, kemudian kita string query-nya. Nah kemudian kita bind parameternya, yaitu si tanda tanya ini akan kita bind ke email dan password ini. Caranya adalah statement, kemudian ini SS yaitu tipe datanya, karena dua-duanya string maka SS seperti itu. Nah kemudian urutannya yang pertama adalah email untuk yang di depan, kemudian password yang di belakang seperti itu. Nah selanjutnya baru kita execute ya, sama seperti execute, namun di sini lalu kita get result. Nah untuk ini itu masih sama seperti masih sama seperti ini. Yang biasa kita temui sehari-hari setelah dapat dari resultnya, mau MySQL fetch ASOC seperti itu ya masih sama. Yang penting yang bedanya hanya ini tuh digunakan untuk menggantikan MySQL query seperti itu. Nah seperti ini, jadi memang agak panjang, cuman lebih aman seperti itu. Ini bisa kita coba. Nah ini ya, kita bisa coba. Di sini saya sudah, ini sebenarnya bisa copy paste saja. Di sini saya sudah menyiapkan di sini test injection. Di sini ada suatu email, nah di sini ada passwordnya. Ini misal bagusnya bisa ini, kalau ini benar ya, misalnya passwordnya dia kosong ini kan pasti akan salah seperti itu. Nah ini kalau kita menggunakannya adalah ini yang kita gunakan adalah statement prepare. Nah sini kita bisa jalankan ini di test injection ya. Kita jalankan di test injection, daftar edit ini, Nah kita coba jalankan di login test injection. Nah kalau kita pakai perintah admin ini, maka kalau kita lihat di sini 0, kemudian 6 row-nya 0, berarti datanya tidak ketemu, jadi tidak jebol seperti tadi seperti itu. Nah ini kalau ini di sini kita coba ganti, di sini kita betulkan. Nah kemudian si admin ini kita betulkan, berarti admin lalu passwordnya ini ya sesuai dengan yang di database. Kalau kita coba ini, maka akan menampilkan datanya seperti itu. Jadi ini relatif lebih aman ya kalau kita menggunakan prepare statement. Ini salah satu alternatif lah, salah satu cara agar mengamankan seperti itu. Jadi tidak menggunakan langsung MySQL query, tapi menggunakan prepare seperti itu. Nah itu tadi mungkin terkait ini, kalau teman-teman mencoba yang drop yang ini di web, mungkin ada beberapa library yang sudah membatasi multiple query ya. Nah beberapa library termasuknya adalah MySQL query. Jadi kalau yang menggunakan beberapa query seperti yang dipisahkan dengan titik koma dalam satu perintah, nah ini
kurang lebih sebenarnya MySQL query, kemudian yang di Node.js itu relatif aman, cuman tetap saja ada beberapa yang terbuka, jadi lebih amannya menggunakan prepare statement seperti itu. Nah, itu ya tadi untuk solusi dari si injeksi ini. Saya kira teman-teman sedikit banyak memahamilah bahayanya injeksi dan bagaimana sih solusinya seperti itu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan lagi ini kodenya. Kalau misalnya mau disesuaikan seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke masalah kedua, yaitu tadi kita sudah bahas sedikit seputar injeksi ya, sedikit seputar SQL injeksi. Sekarang kita yang kedua adalah cross-site scripting seperti itu. Nah, si cross-site scripting atau XSS ini ketika aplikasi meminta data yang tidak dapat dipercaya masih dan mengirimnya ke suatu web browser tanpa validasi. Jadi kalau yang tadi itu data yang tidak dipercaya itu dikirimkan ke server seperti itu. Nah, tapi kalau si XSS ini data yang tidak dipercaya ini ke browser seperti itu. Nah, jadi bedanya seperti itu ya. Nah, si XSS ini memungkinkan penyerang mengeksekusi skrip di dalam browser korban seperti itu, yang dapat membajak. Nah, ini dampaknya dapat cek sesi, merubah tampilan web, kemudian mengarahkan pengguna ke situs lain seperti itu. Karena pada dasarnya nanti si pengguna ini bisa menjalankan JavaScript seperti itu. Kalau JS kan bisa apa saja seperti itu, terutama yang ada di browser seperti ini. Contohnya ini di aplikasi chat ya, di aplikasi chat misalnya di komen seperti itu, dia menyisipkan suatu perintah JavaScript seperti itu. Nah, perintah JavaScript ini tidak akan merusak di sisi server, paling hanya tersimpan saja di database ya sebagai script alert bla 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 seperti itu. Nah, namun ketika pihak lain ya, ini kan lagi komen, lagi tanya jawab seperti itu, lagi berkomentar. Ketika dia meload datanya, dia kan akan meload data, kemudian dia dapat data script ini, maka di desktopnya dia akan tampil si scriptnya, ya, scriptnya akan jalan seperti itu. Ya mungkin ini mungkin teman-teman sempat populer juga ini dipakai ketika teman-teman email seperti itu. Di email bisa menjalankan suatu script seperti itu. Jadi ketika teman-teman buka email, maka ada suatu script jahat yang jalan. Nah, kalau di sini kan hanya alert saja ya, sederhana, tapi implementasi yang berbahayanya ya ini bisa membajak sesi, membajak browser seperti itu, membajak autentikasi dan lain-lain seperti itu, termasuk redirect kemana seperti itu juga bisa. Yang kita lanjut ya. Nah, di sini saya mendemokan sedikit ya. Di sini kita bisa mendemokan. Nah, mungkin ceritanya di sini kita punya suatu web ya, misalnya anggap saja ini suatu get data dari suatu tabel bla bla. Nah, ceritanya di dalam tabel itu misalnya ini tabel ya. Ada di dalamnya data, misalnya ini nama, misalnya ini last name seperti itu ya. Ini first name seperti itu. Nah, ketika last name, si user jahat akan memasukkan script kode di sini. Ceritanya misalnya script alert hello. Nah, ketika ada orang meload si data profil user yang jahat ini, maka akan menampilkan si script ini seperti itu sebagai last. Nah, ini bisa kita coba ya. Nah, ini bisa kita coba atau saya sudah buat sebelumnya mana? Sorry, ini yang di sini. Nah, ini kita tes XSS. Nah, di sini ini untuk membetulkannya, kelihatan jadinya membetulkannya. Tapi di sini kalau kita sebelum dibetulkan kan kayak gini, kayak gitu. Nah, kita bisa coba jalankan tes XSS ini. Nah, ketika kita akan buka web, perintah si script ini akan jalan gitu. Jadi si PHP ini akan menjalankan script ini seperti itu. Jadi yang hanya teks biasa yang jalan malah jadi script seperti itu. Nah, ini kalau hanya halo saja tidak ada masalah. Cuman kalau bisa saja script lain yang ya lebih berbahaya seperti itu. Nah, itu tadi ya. Tadi sudah kelihatan sebenarnya cara membetulkannya bagaimana sih. Nah, cara membetulkannya kita harus bersihkan seperti itu. Kita harus bersihkan kode HTML yang ada seperti itu dengan fungsi HTML special char seperti itu. Nah, ini bisa digunakan untuk membersihkan input user seperti itu. Jadi
tetap akan terbaca sebagai teks. Di sini kita akan coba kita bersihkan. Nah, kalau kita jalankan, nah maka tidak akan jalan, tapi berupa teks biasa seperti itu. Nah, tapi saya sarankan untuk menjalankan perintah ini ada ketika user mau menginputkan seperti itu. Jadi sebelum diproses dimasukkan ke DB, maka perlu diubah dulu HTML special chart seperti itu, sehingga data yang masuk ke database juga data yang betul seperti itu. Jadi ketika ditampilkan kembali tidak akan menampilkan HTML-nya nggak jalan seperti itu. Itu contohnya. Ini bisa kita lihat ya di sini. Nah, untuk serangannya ini ya mudah ya, dapat dieksploitasi ya, mudah seperti itu. Nah, keberadaannya ini sangat tersebar ya, populer sekali untuk serangan XXS ini seperti itu. Walaupun mudah dideteksi. Nah, kalau dampaknya ini tidak sebesar injeksi tadi. Kalau injeksi bisa sampai hapus tabel. Kalau XXS walaupun tetap berbahaya, tapi ya tidak sampai untuk menghapus tabel seperti itu, masih bisa dihindari seperti itu untuk dampak efeknya seperti itu. Nah, itu untuk XSS ya, saya kira teman-teman sudah paham ya, itu tadi cara untuk menggagalkan. Nah, itu kita bersihkan ya, sanitasi HTML ketika input. Saya sarankan ketika inputnya, jadi ketika data yang masuk ke database kita ya data-data yang betul seperti itu. Ini untuk XSS. Nah, kita bisa lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah cross-site resource forgery seperti itu. Nah, kalau CSRF, nah ini akan suatu serangan ya, memaksa browser korban yang sudah login itu akan mengirim suatu HTTP request yang dipalsukan seperti itu. Nah, sehingga si session cookie, ya, kemudian autentikasi lain itu otomatis disertakan. Jadi jadi ketika si user korban login, hampir sama seperti XSS sebenarnya. Jadi ketika si user sudah login, nanti mengirim suatu HTTP request yang di dalamnya ada autentikasinya seperti itu. Mungkin untuk autentikasi saya kira teman-teman masih ingat ya, di sini kemarin kita sudah bahas sedikit seputar basic authentication ya, sambil loading. Nah, ini jadi yang berbahaya dari CSRF ini kurang lebih adalah dikhawatirkan akan mengirimkan si headernya mana. Nah, mengirimkan si header ini seperti itu. Jadi kalau data ini terkirim, salah otorisasinya apa sih tokennya seperti itu kan, maksudnya si pihak lain langsung tahu oh si user A autentikasinya ini nih kayak gitu. Itu kan sangat berbahaya sekali ya. Itu sangat berbahaya sekali seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, biasanya ini di dalamnya session suatu aplikasi web yang rentan seperti itu. Nah, di sini kemungkinan penyerang akan memaksa browser korban menghasilkan request yang dianggap sah oleh aplikasi rentan. Jadi hasilnya akan betul, cuman ya si korbannya ini datanya bisa terambil seperti itu, menyerupai si aplikasi web yang tujuannya kita apa ininya itu. Ini contohnya di sini skenario-nya kita punya si aplikasi membolehkan pengguna menyerahkan permintaan atau perubahan status yang tidak menyertakan sesuatu yang bersifat rahasia. Jadi contohnya kita punya ini HTTP example transfer phone dari amount 1.500 ke destination account apa. Jadi di sini misalnya kita punya suatu aplikasi perbankan ya, atau pembayaran atau apa, di mana dia memiliki fitur untuk transfer sejumlah berapa kemana seperti itu. Ini contohnya. Nah, serangan ini dapat dimasukkan ke suatu permintaan image. Nah, itu untuk nanti perintah ini dijalankan. Sebagai contoh, ketika kita menjalankan ini image source, nah ini menjalankan suatu kode get ya, di sini kan kalau image source get ini akan jalan seperti itu. Nah, maka secara tidak sadar ketika si korban buka web, misalnya dia masukkan ini untuk foto profilnya dia nih kayak gitu, atau misal apa. Nah, ketika si user korban membuka
secara otomatis dan secara tidak sadar ini si user akan mengirimkan 1.500 ke akun si yang hackernya seperti itu. Itu kan berbahaya sekali karena si aplikasi kita tidak aman, tidak mendukung CSRF ini. Nah, contohnya adalah ini ya. Ini dapat dieksploitasi, sangat tersebar, mudah, dampaknya sedang, walaupun ya, bisa untuk uangnya pergi tanpa sadar. Cuman ya secara kalau dari pihak sistemnya mungkin tidak terlalu ya, cuman ya tetap saja ini serangan yang berbahaya seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya. Oh, ini contohnya bisa kita lihat di sini. Mungkin saya ganti ya untuk permintaan ini. Example transfer punya mungkin kita ganti menjadi yang permintaan placeholder yang kita minta. Tapi di sini kita akan kirimkan sebagai suatu resource seperti itu. Nah, di sini bisa kita coba jalankan. Saya kira ini sudah ada tes CSRF di sini, sudah ada. Nah, di sini kita coba jalankan tes CSRF. Nah, di sini gambarnya tidak muncul. Sebentar, saya sambil inspect elemen dan saya tampilkan networknya. Nah, coba kita refresh lagi. Nah, di sini si gambar tidak akan muncul seperti itu. Nah, si gambar tidak akan muncul ya, karena memang perintahnya memang bukan gambar kan, itu data REST API. Cuman kalau kita lihat si datanya ini, sebentar, mana? Ini kok gede banget. Bisa kita kecilin nggak? Ini ngecilinnya gimana ya? Ya sudahlah. Kalau kita lihat, nah ini mana? Nah, request image-nya di mana ya? Nah ini kalau kita lihat si perintah foto ini, ketika kita get status code-nya 200 nih, berarti si aplikasi ini memang sudah terkirim ya. Jadi data ini sudah terkirim ke si JSON placeholder seperti itu. Nah, namun memang tidak bisa ditampilkan karena memang ini formatnya gambar ya. Formatnya gambar yang diminta. Tapi yang dikirimkan adalah JSON API. Cuman poinnya adalah si kode ini sudah berhasil. Jadi kalau misalnya si kode ini seperti kode untuk transfer uang, maka si transfer uang sudah jalan walaupun si gambarnya tidak terload, tapi transfer uangnya sudah masuk seperti itu. Itu ya berbahayanya di situ ya. Nah, di sini untuk solusi dari si CSRF ini adalah di sini. Jadi biasanya kita harus menyertakan suatu token unik ya dalam suatu file tersembunyi. Nah, jadi ketika kita mengirimkan data seperti itu, kita juga harus mengirimkan suatu token unik yang si user tidak tahu seperti itu. Nah, biasanya dikirim di tubuh penerimaan permintaan HTTP yang tidak ada di URL ya, yang rentan terekspos. Jadi kalau di URL ya rentan seperti itu. Jadi ada suatu token unik lah yang kita sertakan. Jadi ada validasinya di situ bahwa ini adalah user A atau seperti apa kayak gitu. Nah, tokennya selain di HTTP bisa juga di URL seperti itu, namun mudah terekspos kalau di URL seperti itu. Nah, salah satu contoh CSRF yang sudah di-handle framework ya ada di Laravel salah satunya, walaupun di Node juga ada untuk menjalankan CSRF ini, tapi harus ya install dari luar terlebih dahulu dan kita konfigurasi sedikit seperti itu. Nah, cuman itu untuk si CSRF ini. Nanti lebih detailnya akan kita ada di praktikum. Nanti kita akan singgung lagi untuk CSRF. Mungkin yang ini kita cepat saja. Kita lanjutkan ke broken authentication seperti itu. Nah, untuk broken authentication, fungsi-fungsi yang berhubungan dengan autentikasi ini tidak benar nih. Jadi developernya ini membuat si fungsi autentikasinya ini kurang baik seperti itu. Nah, sehingga memungkinkan si penyerang ini mendapatkan password, key maupun token ya. Nah, ini bisa dieksploitasi seperti itu. Sehingga bisa memperoleh identitas si pengguna lain. Nah, ini dampaknya ini parah sekali seperti itu. Ya, karena bisa login sebagai user lain kan, itu kan cukup berbahaya. Nah, ini skenario-nya itu beberapanya biasanya ya ini ya, menaruh ID di dalam URL, salah satunya ini ya. Ini adalah ID-nya dia seperti itu. Nah, session ID-nya jadi bisa di
uh, duplikasi seperti itu. Orang lain bisa login sebagai dia karena session ID-nya adalah ini, seperti itu, session untuk dirinya. Nah, kemudian timeout-nya tidak tepat ya, jadi ketika penggunanya mau logout hanya menutup browser dan pergi. Nah, itu kan juga akhirnya orang bisa menggunakan browser yang setelah 1 jam kemudian ketika browser ditutup tapi masih tetap terautentikasi. Berarti seperti kalau kita berbicara session, berarti sessionnya sudah dibuat tapi tidak di-destroy seperti itu. Nah, karena sessionnya tidak ada limitnya juga, maka jadi tidak akan terlogout selamanya. Nah, ini kalau di sini sudah lama tidak digunakan, tidak terlogout, akhirnya orang lain yang tidak berhak bisa masuk seperti itu contohnya. Nah, kemudian ada juga penyerangan internal atau eksternal yang langsung masuk ke database password sistem. Jadi sistem database-nya yang jebol seperti itu. Nah, dimana kalau password penggunanya tidak dienkripsi, ya maka setiap passwordnya langsung terekspos kan kalau database kita jebol. Cuman kalau database-nya kita, contohnya ini deh, contohnya ini di MongoDB aplikasinya. Kalau kita lihat di tabel usernya di sini terlihat ya, passwordnya tidak dienkripsi. Nah, ini kalau orang bisa hacking masuk, langsung tahuan nih passwordnya apa kan kayak gitu. Tapi kalau kita yang kemarin, saya kira yang kemarin itu kan kita sudah hashing ya, jadi kurang lebih aman seperti itu. Nah, kita lanjut. Bentar lagi ya, masih berapa ini? Broken, masih dikit lagi ya, kita lanjut lagi. Nah, tadi itu untuk membetulkannya ini atau skenario lain adalah tidak membatasi brute force attack. Jadi si penyerang bisa menggunakan script untuk mencoba ribuan kombinasi password. Jadi dia bisa saja looping gitu ya, looping login seperti apa yang nanti bisa. Tapi karena kita tidak batasi ya, kita tidak biasanya kan kalau udah 5 kali lalu konfirmasi email seperti itu. Nah, ini dia bisa kombinasi password sebanyak-banyaknya sehingga ya tentu saja lama-lama bisa jebol juga kayak gitu. Itu contoh yang berbahayanya seperti itu. Nah, pencegahan ini bisa dilakukan ya dengan menggunakan pihak ketiga ya, dengan menggunakan pihak ketiga, lalu autentikasi tunggal seperti itu ya. Ini contohnya ya seperti single sign in, seperti ya Google sign in seperti itu kan, satu aplikasi bisa kemana-mana. Nah, itu kan sudah autentikasi tunggal ya, itu juga oleh pihak Google, pihak ketiga seperti itu contohnya juga. Nah, kemudian juga melakukan validasi email, password reset, lalu hash passwordnya yang diperkuat lagi seperti itu. Nah, itu untuk si session seperti itu, broken out dan session seperti itu. Nah, kemudian yang lain adalah insecure direct object reference atau object reference langsung yang tidak aman seperti itu. Nah, ini terjadi ketika developer mengekspos reference ke suatu objek implementasi internal seperti file, directory maupun database key. Database key maksudnya ya bisa primary key, bisa foreign key seperti itu, tanpa adanya suatu pemeriksaan akses atau pelindung lainnya. Nah, si penyerang ini dapat memanipulasi referensi untuk mengakses data yang tidak dia otorisasi seperti itu. Ini vektor serangannya ini mudah ya, sering ditemukan juga kayak gitu. Kemudian ya dampaknya lumayan seperti itu. Ini contohnya ya. Contohnya misal kita punya potongan kode seperti ini. Potongan kode di mana dia akan men-select account yang ketika ID-nya berapa kayak gitu. Nah, ID-nya sesuai inputan dari URL seperti itu. Walaupun di sini sudah kita pakai statement, tapi ini tetap bisa jebol. Kenapa? Nah, penyerang cukup modifikasi si ID. Misalnya si ID tadi di URL usernya adalah 1, kemudian dia manual ubah 2, maka dia login sebagai orang lain seperti itu. Ini ya contohnya. Nah, jika browsernya mengirim nomor bisa diubah untuk nomor apapun. Nah, ini jika tidak diverifikasi, penyerang dapat mengakses sembarang akun pengguna seperti itu. Nah, dengan ini ya, dia ubah ID-nya apa. Nah, ini yang bukan akunnya dia. Contohnya di sini kita bisa lihat ya, di sini di sini bisa kita lihat misal di alokasi ini. Di alokasi tadi saya menggunakan user 1 ya. Ini adalah user 1. Ini kelihatan nggak profile? Profilnya adalah
do seperti itu di sini. Nah, data dianya adalah alokasinya adalah 2. Nah, contohnya di sini ID-nya kita ubah saja nih 3. Nah, ini alokasinya padahal ini untuk Will Smith. Padahal kalau kita coba tadi kembali kedua, nah ini untuk John Doe seperti itu. Kalau satu bisa nggak ya? Nah, kalau satu bisa untuk admin seperti itu. Nah, ini sering sekali muncul ya. Ini sering sekali muncul yang tidak divalidasi. Jadi orang bisa saja ya ubah dari sininya kan, ubah dari sininya dia masuk sebagai user lain atau melihat data user lain seperti itu. Itu ya contohnya. Jadi ini yang harus divalidasi seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Ini sebagai salah satu contoh saja kalau itu yang mudah dipahami ya. Untuk detailnya sebenarnya masih banyak untuk kelemahan dari Direct Object Reference. Nah, untuk pencegahannya ya ada pemeriksaan hak akses ya, setiap dimasukkan dicek ini hak aksesnya apa. Atau yang kedua ini ada menggunakan temporary per user indirect reference. Nah, ini sebagai pengganti resource key pada database. Jadi misalnya tadi di sini kita ini sesuai dengan database karena ini mungkin ini bisa kita ganti dengan suatu kode khusus seperti itu, suatu kode khusus yang random yang hanya spesifik saja seperti itu. Nah, jadi si hacker tidak bisa asal coba masuk seperti itu. Nah, itu ya contohnya. Nah, itu sudah. Kita lanjut, saya kira ini yang terakhir ya. Ya, ini yang terakhir adalah security misconfiguration seperti itu. Nah, untuk kerentanan ini ialah penyerang mengakses akun default seperti itu, atau halaman yang tidak digunakan, atau kelemahan yang tidak ditambal, file direktori yang tidak dilindungi, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini untuk mendapatkan akses tidak sah ya tentang sistem seperti itu. Jadi security miskonfigurasi ya ini ketika kita mengkonfigurasi aplikasi kita, misal membuat database kayak gitu ya, kita salah kayak gitu, kita salah di situnya seperti itu. Nah, salah satu yang sering muncul ya ini ya, mengakses akun default seperti itu. Nah, ini bisa terjadi di mana-mana ya, kesalahan konfigurasi bisa di tingkat aplikasi, di tingkat platformnya, di servernya, di kliennya, di database-nya, maupun di framework yang kita gunakan, misal apa kayak gitu. Itu bisa terjadi kesalahan di mana-mana kayak gitu. Nah, ini si developer sama si admin jaringan seperti itu, admin sistem harus bekerja sama untuk memastikan sudah semuanya dikonfigurasi dengan benar seperti itu. Ini contohnya ya. Contohnya ini misal kita bergantung pada suatu framework, lalu kita tidak mengupdate seperti itu, tidak mengupdate library, padahal cacat suatu leak ya, di sini misal XSS sudah ditemukan seperti itu, tapi kita tidak update untuk memperbaiki. Nah, maka orang ya dapat mengeksploitasi kesalahan ini yang ada di framework kita seperti itu. Kemudian konsol admin, user admin lah, akun si admin di aplikasi yang baru tidak dibuang. Sebagai contoh ya, ketika kita di exam, kita punya root, passwordnya kosong, lalu ya database-nya localhost seperti itu atau apa, yaitu username password yang root dan kosong itu kan ya sudah umum kayak gitu. Jadi orang ya hacker tentunya dengan mudah yang mengganti seperti itu, dengan mudah masuk juga kayak gitu, kalau kita tetap menggunakan username dan password yang default seperti itu. Kemudian listing directory tidak ada, jadi tidak ada limitasi biasanya. Saya kira, saya tidak tahu teman-teman sudah dapat atau enggak, biasanya biasanya sistem ditaruh di Linux ya. Nah, kalau di Linux itu ada file ini diproteksi, file ini private, file ini untuk public, yaitu ada seperti itu. Apakah hanya bisa dilihat, hanya bisa di edit, bisa ditulis seperti itu, ada seperti itu. Nah, ketika semua filenya listing directory tidak diadakan, berarti semuanya bisa diedit, bisa dihapus, bisa diedit, maka bisa diubah. Si penyerang ini bisa mendownload saja seluruh file-filenya kayak gitu. Nah, kemudian menemukan suatu bug-nya lagi kayak gitu, karena dia sudah punya semua kodenya kayak gitu. Nah, kemudian konfigurasi app server memberikan stack trace ya ke pengguna. Contoh stack trace ini ya, error yang tadi muncul ditampilkan ke pengguna. Nah, harusnya kan nggak kayak gitu, harusnya yang aplikasi yang benar ya, ketika ada error ditutupi, jadi user tahu informasinya apa yang error, tapi tidak tahu teknikalnya seperti itu. Jadi tidak akan munculkan query yang salah ya. Query yang salah itu jangan ditampilkan,
tapi yang tampilkan hanya muncul saja misal query salah kayak gitu. Sebagai contoh mungkin di login tadi ya, di login tadi misal login tadi mana? Login. Nah, misal ini ya. Ini kan kelihatan di sini. Ini kan berbahaya kan kayak gitu. Nah, ini kan berbahaya sekali kan. Oh, tahu nih bahwa perintah ininya select bla bla bla, nanti dia tinggal cari saja linknya seperti itu menggunakan injection kayak gitu. Nah, ini kan contohnya seperti itu. Ini memang belum ya, belum diperbaiki lagi kayak gitu. Itu contoh kelemahannya. Ini kalau kita cari ya, contohnya kalau kita menggunakan default password ya banyak sekali. Contohnya ini punya aplikasi ini modem ya. Nah, ini loginnya ya untuk admin kayak gitu. Ini orang lain ya mudah sekali untuk masuknya kayak gitu. Itu contohnya. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa cegah dengan update library atau framework yang kita gunakan. Kemudian tidak menggunakan user default seperti itu. Kemudian kita membangun arsitektur yang lebih kuat dan keamanan yang lebih tegas lagi seperti itu. Kemudian ada juga audit secara periodik untuk memastikan sistemnya masih bisa update dengan kesalahan-kesalahan yang ada kayak gitu. Misal ada bug apa kayak gitu masih tetap tahan kayak gitu. Nah, ini untuk referensinya, misal teman-teman ingin mendalami lagi, karena ini tadi saya hanya beberapa ya. Nah, untuk kode yang tadi, web untuk tes errornya ini bisa teman-teman download di sini ya, GitHub ya. Nanti teman-teman download di sini, kemudian yang penting install saja Docker, kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di web ini, nanti otomatis ada. Lalu ini untuk tutorialnya, jadi ini untuk lokasi errornya di mana kayak gitu, lokasi web project lah, web targetnya ini. Nah, ini itu untuk yang di bawahnya ini adalah tutorial, jadi menjelaskan apa linknya di mana kayak gitu ada di sini. Nanti teman-teman bisa buka, bisa belajar seperti itu. Atau mungkin di sini ada juga referensinya ya. Nah, di sini itu nanti ada versi online-nya. Jadi kalau teman-teman tidak mau menggunakan versi localhost ya, teman-teman bisa menggunakan versi online. Nanti di sini ada link ke aplikasinya, seperti aplikasi versi online-nya seperti itu yang di develop di Heroku seperti itu. Nah, mungkin saya kira sudah jam 9 juga ya. Untuk keamanan mungkin singkat saja, seperti inilah yang penting kita tahu sebagai developer ya kita bertanggung jawab juga atas keamanan web yang kita buat. Jadi kita sudah tahu buat, kita sudah bisa, saya kira kita sudah belajar ya selama 1 semester ya untuk membuat web. Saya kira teman-teman bisa membuat web, tapi tidak hanya membuat saja, tapi juga bisa membuat web itu aman. Nah, ini tadi beberapa bocoran seputar security. Walaupun mungkin saya harap teman-teman ini ya ya ini belajar hanya untuk di sisi keamanannya saja, tidak mencoba untuk hacking ya. Paling tidak kalau memang hacking, tahu linknya ya dikasih tahu ke developernya seperti itu. Tidak hacking lalu untuk personal seperti itu, personal dan kesejahteraan pribadi kayak gitu kan tidak baik ya. Yang penting kita tahulah bagaimana hacking, bagaimana kita membetulkannya kayak gitu. Intinya poin dari perkuliahannya ini itu bukan untuk mengajari teman-teman berbuat jahat, seperti itu intinya ya. Saya kira mungkin itu saja ya pertemuan hari ini. Mungkin ini saya cukup